jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa lam yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Sutamaja 3, Ibu Fadiah SPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sutamaja 2, Bapak Yunindra Indarta SPD. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sutamaja 1, Bapak Domidi SPD. Serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Sutamaja 3 dan Bapak Ibu Guru tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kami haturkan dan kami panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemateri tentang pengimbasan budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan, yang akan dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sutamaja 3 kepada Ibu Fadiah SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Sutamaja 1, Bapak Domidi SPD, yang terhormat Kepala SDN Sutamaja 02, Bapak Indra SPD, serta tamu undangan CGP Mbak Sati Nur Aini SPD dan Mbak Evi Luciani SPD. Tak lupa membawa acara, terima kasih yang sudah memberikan waktunya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi nikmat kepada kita sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Sutamaja 3. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk SD Negeri Sutamaja 03 ada salah seorang guru yang lolos dalam CGP, yakni Ibu Wasiah SPD. Semoga tahun-tahun kedepannya bisa menyusul guru-guru yang lain. Amin.
dan melalui CGP ini, yakni aksi nyata di Buasri, semoga bisa mendorong hubungan guru dengan anak lebih akrab. Dan alhamdulillah sudah terbukti dengan adanya CGP di SD Somaja 3, apalagi dengan tema sekolah ramah lingkungan sama budaya positif di sini. Bapak dari Ibu Guru juga ikut nimbrung, ikut gabung, dan alhamdulillah juga dengan CGP sekolah semakin maju, insya Allah. Karena Ibu lihat dari pengalaman sekarang CGP ini, guru-guru semakin kreatif, bisa memotivasi anak didiknya. Mudah-mudahan Bu Pasri ASBD bisa menularkan atau mengibarkan budaya positif tersebut ke teman-teman yang lain. Sekian dari Ibu, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu pemateri tentang pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wasliah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sukamaja 3, kepada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Sukamaja, Bapak Damiri SPD, kepada yang kami hormati Bapak Kepala SD Sukamaja 2, Bapak Yunindra Inggarta, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Sukamaja 3 serta tamu undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tanpa halangan suatu apapun kita bisa bertemu, kita bisa bersama untuk belajar, untuk sharing, dan mudah-mudahan kita akan bisa mengambil hikmah dari pertemuan hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Sukamaja 03 Kecamatan Kersana oleh saya Wasliah selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Salam dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang berbahagia di akhirat nanti karena mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami aturkan banyak terima kasih untuk kehadirannya, untuk kesempatannya bisa bertemu di sini. Kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Saya di sini bukanlah yang paling hebat Bapak Ibu. Saya berdiri di sini hanya ingin belajar bersama, ingin sharing, ingin berbagi ilmu. Karena saya selama menjadi calon guru penggerak ada modul-modul pembelajaran yang bisa dipelajari, belajar secara mandiri ataupun pada saat di lokakarya. Dan hari ini akan saya diseminasikan tentang budaya positif, dan mudah-mudahan bisa memberikan kemajuan bagi kita semua sebagai seorang pendidik yang bisa memerdekakan anak didik kita sesuai dengan tujuan pendidikan nasional filosofi KHD, yaitu menuntun anak sesuai kodratnya, sesuai kodrat zaman dan kodrat alam untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Sukamaja 03.
Baik, yang akan kita bahas adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa kita perlu belajar tentang budaya positif? Karena anak didik kita itu harus menjadi anak yang merdeka. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada tekanan, sehingga anak bisa menggali potensinya. Dari sinilah disiplin positif itu akan tumbuh, ya. Dan dari adanya disiplin positif, anak-anak bisa merdeka dalam belajar, yang harapannya bisa menjadikan anak-anak lebih mengeluarkan potensinya. Ya, kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Materi yang berikutnya keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 tentang restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, tentang disiplin positif, ini ada sebuah perumpamaan. Ada seorang atau saya itu menuliskan sesuatu dan menggenggamnya di tangan saya. Kemudian datang seorang teman berusaha untuk membujuk, berusaha untuk meminta, menginginkan apa yang saya pegang itu untuk bisa diberikan kepadanya. Apa yang terjadi? Dari sinilah kita bisa melihat bahwa siapa yang bisa mengontrol diri kita. Nah, siapa yang sebetulnya bisa mengontrol diri kita? Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita? Di sini, berdasarkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihannya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering sekali kita sering sekali kita lakukan. Pada saat anak itu melakukan kesalahan, berarti itu adalah hal buruk, hal yang sangat buruk atau negatif. Tetapi pada dasarnya, pada teori kontrol atau pilihan, mereka itu mempunyai tujuan. Karena di sini nanti kita akan bahas tentang 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Inilah. Kemudian stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti tadi jawaban yang tadi ya, teori kontrolnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa memberikan tadi ya, kertas yang ada di tangan kita bisa memberikan atau tidak, kita yang memutuskan ya, sehingga kontrol itu ada pada diri kita. Ya, nah kita kembali kepada disiplin positif. Di sini ada teori kontrol oleh Dr. William Glasser, bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini ada makna disiplin, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin, makna disiplin adalah belajar dan menggali potensi yang ada. Ya, kemudian teori kontrol berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Adanya teori motivasi, di mana kita bisa mengetahui adanya motivasi ekstrinsik atau dari luar, yaitu ketakutan untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian teori motivasi berikutnya adalah motivasi intrinsik, untuk menghargai diri sendiri, di mana kita menghargai tentang nilai-nilai kebajikan universal. Dari sini kita bisa mendapatkan dari keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol atau pilihan
oleh Dr. William Glasser berikutnya adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, ya. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Yang paling ideal adalah yang mana Bapak Ibu? Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Dari posisi kontrol manajer ini, kita akan mengetahui bagaimana nanti kita bisa melakukan restitusi dengan adanya segitiga restitusi, dengan menanyakan ataupun ada tahap-tahapnya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Nanti kita bahas satu persatu insya Allah. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, serta kesenangan dan kebebasan. Inilah yang bisa menjadi dasar kenapa anak melakukan kesalahan. Ternyata mereka karena ingin memenuhi dari kebutuhan dasar mereka. Apakah makna disiplin? Tadi saya sudah menyinggung, disiplin itu adalah belajar, menggali potensi kita. Tapi dalam budaya kita, disiplin itu katanya harus begini, tertekan. Nah, ini tidak ya. Di dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah. Padahal yang sebetulnya adalah belajar. Tapi pandangan kita selama ini, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan bahwa disiplin itu ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, kamu harus disiplin. Anak-anak itu dibayangannya itu harus apa, pokoknya yang menegangkan dan menakutkan. Tetapi sebetulnya disiplin adalah belajar dan menggali potensi dari diri anak. Di sini kita mengenal nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Dengan adanya 6 dimensi yang sudah sering sekali kita dengar, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, dimensi bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik Bapak Ibu guru hebat, kemudian kita akan mempelajari tentang teori motivasi, adanya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, seperti sudah disinggung sebelumnya ya, bahwa teori motivasi itu ada dari eksternal, dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi ya apabila saya melakukan ini? Nanti suruh push up, nanti suruh lari lapangan. Nah, itu ketakutan, takut adanya hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukan ini? Ini termasuk motivasi eksternal. Saya mau dapat hadiah, saya mau dapat pujian dari Pak Guru atau Bu Guru. Dan ternyata yang terbaik dari motivasi ini adalah yang mana? Iya, yang hadir dari diri kita sendiri. Motivasi internal. Nah, disinilah tujuannya ada disiplin positif agar bisa menumbuhkan adanya motivasi internal dari anak didik kita, sehingga mereka bisa menghargai diri sendiri.
saya akan menjadi orang seperti apa ya jika saya melakukannya. Dari dia itu bisa berpikir sendiri kebaikannya apa, keburukannya untuk diri kita. Inilah yang kita harapkan, yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Baik, ternyata penghargaan itu adalah hukuman ya Bapak Ibu. Iya, ternyata yang namanya penghargaan merupakan hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, sehingga dampaknya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan ternyata merusak hubungan. Ada anak yang dikasih hadiah, satunya tidak, itu bisa merusak hubungan sosial mereka. Ada kesenjangan. Inilah kenapa penghargaan ternyata merupakan sebuah hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Baik, sekarang bentuk program kebajikan. Ya, dalam memberikan apresiasi perlu diingat bahwa memberi pengakuan itu bisa secara khusus, bisa secara pribadi kepada semua murid, atau secara konsisten dan fokus pada proses. Ya, kita sekarang belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu seperti apa? Hukuman itu seperti apa? Coba yuk bersama-sama Bapak Ibu Guru. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini dinamakan hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Nanti kita contoh jawabannya setelah kita selesai meramalkan. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita catat. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, Bapak, Ibu? Konsekuensi. Oke, kita catat. 4. Menggantikan kertas untuk teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, hukuman, catat ya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Yakin? Yakin? Kita cek jawabannya bersama-sama. Iya. Kenapa? Nomor 1 hukuman ya? Iya, betul. Yang kedua, mengelilingi lapangan. Hukuman. Push up, hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, hukuman. Dan terakhir adalah konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi? Padahal tadi hukumannya. Iya. Karena kita berada pada pelajaran PJOK. Mungkin itu sudah disepakati bersama. Ya, sehingga di sini merupakan konsekuensi dan bukan betul kesepakatan. Sudah menjadi kesepakatan. Jika sudah menjadi kesepakatan, apabila ada yang melanggar, maka diberi konsekuensinya apa? Kita belajar perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, Bapak Ibu. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu bisa membuat anak sakit, baik sakit fisiknya, hatinya, dan dalam jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Ya, kemudian ini marah, rasa bersalah, dipermalukan. Ini merupakan hukuman. Sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu saja. Apa itu restitusi? Mungkin kita sering mendengar kata-kata restitusi. Semenjak ada kurikulum merdeka, kita sangat sering sekali mendengar apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jika kita sering melakukan hukuman, maka identitasnya adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa membedakan hukuman seperti apa, konsekuensi, dan restitusi seperti apa. Hukuman sesuatu yang tadi menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, sementara konsekuensi tidak nyamannya dalam jangka yang pendek, dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini lebih positif lagi kalau kita menggunakan restitusi. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sementara restitusi, korban bisa mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sementara dengan restitusi, anak akan mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat dalam hukuman, sementara dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, dan dengan restitusi masalah bisa terpecahkan. Hukuman, siswa tidak akan berjalan bila murid tidak takut, sementara konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari seorang guru, dan restitusi murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada seseorang atau sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Pada peraturan hukuman, peraturan adalah kamu harus begini. Sementara dalam konsekuensi kita bertanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Kemudian di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita menggunakan tahap-tahap segitiga restitusi. Kemudian hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Dan dengan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman bisa bersifat negatif, sementara konsekuensi bersifat netral, dan yang paling bagus positif adalah dengan restitusi. Bapak Ibu, apa sih ciri-ciri dari restitusi? Ya, kita belajar bersama, sharing bersama, dan juga kita sambil membayangkan, sudahkah kita melakukan restitusi? Ciri-ciri restitusi
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Bisa memperbaiki hubungan. 3. Tawaran dan bukan paksaan. 4. Restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya menjadi lebih kuat lagi. Bapak Ibu sudah ngantuk? Kita mau es breaking? Atau mau es apa? Es krim. Kita es breaking sebentar ya Bapak Ibu, biar nggak ngantuk, biar nggak diem. Itu manis banget kalau diem. Sebelum kita lanjut pada eksplorasi konsep berikutnya tentang keyakinan kelas, kita main es breaking aja yang gampang-gampang. Saya ngajar kelas 1, jadi banyak sekali es breaking yang bisa saya gunakan biar anak itu bisa konsentrasi lagi. Gampang, yuk kita ini aja. Kalau selamat pagi kita tepuk 1, selamat pagi tepuk 1, selamat siang tepuk 2, selamat sore tepuk 3, selamat malam kita pupuk. Kita ya, kita bareng-bareng ya. Nanti ditukar-tukar. Ada kalanya saya ngomong selamat pagi, nanti selamat sore kayak gitu. Untuk mengasah konsentrasi bersama-sama. Oke, siap? Siap. Iya, siap. Selamat pagi. Oke, bagus. Selamat sore. Selamat siang. Selamat tidur. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Oke. Selamat malam. Ada yang tepuk, ada yang tepuk. Sekali lagi ini harus kompak ini. Konsennya harus kembali lagi nih. Selamat pupuk. Bener gak? Ya, berarti Bapak Ibu perhatikan saya. Selamat siang. Oke, selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Konsentrasinya bagus sekali Bapak Ibu, terima kasih. Kita kembali pada materi tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu yang menjadi pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini untuk apa ya Bapak Ibu ya? Adanya peraturan seperti ini. Iya, demi keselamatan kita. Demi keselamatan kita. Nah, inilah untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi yang kita harapkan adalah timbulnya motivasi intrinsik. Budaya positif diawali dari adanya peraturan kelas, kemudian kita membuat keyakinan kelas, lalu kita menciptakan lingkungan positif, dan kemudian bisa tercipta adanya budaya positif di sekolah kita. Ini adalah lingkaran budaya positif, diawali dari adanya peraturan kelas, kemudian kita membuat keyakinan kelas, kemudian lingkungan sekolah akan menjadi lingkungan yang positif yang akan membuahkan budaya positif di sekolah kita. Iya, Bapak Ibu, barangkali saya bisa menayangkan ada video tentang bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Sebentar, mohon waktunya, saya akan memutarkan video. Ini bisa menjadi gambaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
Ya, nanti kita akan menyaksikan bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas. Kita kemudian jadikan menjadi kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa. Yang diharapkan dengan adanya kesepakatan kelas, dengan sendirinya anak-anak mempunyai motivasi secara internal untuk bisa melaksanakan apa yang sudah mereka yakini, apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat sekali sambil soleh. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 5. Ya, keyakinan kelas itu apa? Ada yang bisa tahu? Yang membuat. Ya, oke ya. Keyakinan kelas adalah ya hal-hal baik, hal-hal yang baik yang kita yakini, ya, yang bisa kita terapkan menjadi peraturan kelas. Ya, jadi kita akan membuat peraturan kelas dengan cara kamu menuliskan keyakinan-keyakinan yang kamu yakini itu baik untuk kamu dan bisa diterapkan di dalam kelas kita. Jadi aturan untuk kita bersama. Siap ya? Coba supaya kelas kita itu bisa teratur, maka kita harus menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas itu dengan cara membuat. Kamu tuliskan ya di dalam pilot ini keyakinan apa yang menurut kamu itu baik dan bisa diterapkan di dalam kelas. Ya? Ya, oke. Tunggu juga. Nanti tempelkan ke papan yang 5. Ya. Dari situ nanti kita akan tempel tujuan di kelas. Baik, kita lihat kesepakatan keyakinan kelas kita itu apa saja supaya menjadi peraturan kelas. Siap ya? Ya. Silakan kamu tuliskan satu. Look at this chart. Ya. Keyakinan kelas bersama anak-anak, maka kita akan mendapatkan kesepakatan kelasnya itu apa? Ya, kita catat. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. 3. Menolong dan menyayangi teman. 4. Mandiri dalam mengerjakan tugas. 5. Saling menghargai teman. 6. Menjaga ketertiban kelas. Dan kesepakatan kelas ini dibuat oleh anak-anak dan guru, maka sudah kewajibannya untuk bisa menerapkan bersama-sama demi timbulnya motivasi intrinsik ya untuk bisa menciptakan budaya positif di kelas kita. Iya, di sini ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas. 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Iya. Kira-kira apa ya? Apakah tanggung jawab? Apakah mandiri? Ataukah apa? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa ya? Iya. Nah, kita buka bersama. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan
menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba, itu demi kesehatan, ya, itu keyakinan kelasnya. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian dalam peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu, kemudian kita beralih pada eksplorasi konsep berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Kita bisa simak bersama Bapak Ibu. Untuk bertahan hidup itu wajib, ya, kebutuhan wajib manusia. Yang paling pokok adalah untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk kebebasan. Posisi kontrol. Kita sedang belajar tentang 5 posisi kontrol yang sudah kita tahu sebetulnya, tetapi masih belum terlalu biasa, sehingga kita belum bisa menentukan saya itu posisi kontrolnya seperti apa. Ya, nanti kita bisa belajar bersama-sama. Ada 5 posisi kontrol guru yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama sebagai penghukum, ya, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman dan sebagai pemantau serta sebagai manajer. Bapak Ibu kira-kira selama menjadi Bapak Ibu guru itu seringnya posisi kontrolnya seperti apa ya? Kalau saya sering menghukum. Oh, penghukum, oke. Kemudian teman, ya bisa. Sebagai pemantau bisa. Pembuat rasa bersalah juga bisa. Atau sebagai manajer. Ya, kita bahas bersama-sama tentang posisi kontrol guru. Di sini adanya identitas gagal, ya, bahwa menjadi posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah itu ini merupakan kontrol dari luar, ya. Pada saat guru berbuat dengan menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti anak dan menyindir anak, ternyata posisi guru, posisi kita itu menjadi seorang penghukum. Kemudian pada saat guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya begini anak-anak, ibu kecewa dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol kita adalah seorang pembuat rasa bersalah, sehingga anak itu nanti memikirkan terus, ya, apa yang kita tadi omongkan. Jadi anak itu merasa bersalah. Kemudian pada saat guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau. Nah, ini seperti rayuan, seperti berbicara terhadap teman. Maka posisi kita seorang guru adalah sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau adalah pada saat guru berbuat menghitung dan mengukur atau menanyakan apa peraturannya, menyesuaikan diri, ya, juga ini. Nah, kemudian identitas keberhasilan atau sukses dari kontrol diri, yaitu yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai manajer pada saat guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan ini adalah kontrol diri yang positif. Ya, ini yang diharapkan. Yang paling ideal adalah posisi kita sebagai seorang manajer untuk bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang berbeda, anak-anak yang berprofil belajar Pancasila. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan, ya, bisa kita kelompokkan. Kita posisinya sebagai apa? Jika ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, nah ini adalah seorang pembuat merasa bersalah. Kemudian ada pernyataan kamu tidak pernah berhasil melakukannya. Ini menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Kalau kata-kata menyakitkan baik fisik ataupun bukan, itu
sebagai seorang pemantau. Kemudian ada pernyataan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah sebagai seorang manajer. Kemudian yang terakhir pernyataan kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga menyakitkan. Maka kita bertindak sebagai penghukum. Ya. Nah, kemudian eksplorasi berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu yang berbahagia, segitiga restitusi itu mempunyai 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah dengan cara menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada saat kita menstabilkan identitas, ya, kita biasanya mengatakan dengan kata-kata kepada anak itu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka itu tidak langsung down atau merasa gagal. Kita stabilkan kembali identitasnya. Kemudian kata-katanya juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya, jadi supaya anak tidak minder, ya, kita menstabilkan identitas anak setelah melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan atau ya, dengan kata-kata begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kebutuhannya apa? Nah, di sini kita bertanya kepada anak. Kemudian yang terakhir, tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kepada anak kita mengatakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Kenapa berbuat seperti itu? Ayo kita cari solusinya bersama-sama. Kurang lebih seperti itu pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas. Tahap kedua adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua tadi validasi kebutuhan untuk membantu murid mengenali basic need ataupun kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi pada saat anak itu melakukan kesalahan, tidak semerta-merta anak itu nakal, salah, tetapi dia itu sedang mencari kebutuhan apa yang dia inginkan. Dia harapkan itu apa? Apakah kesenangan, ataukah kebebasan, atau ingin diterima di kelompoknya. Ada misalnya ada anak yang suka mengganggu anak perempuan. Nah, itu sering sekali terjadi di lingkungan sekolah. Ternyata mereka bisa jadi apa yang ingin dicari. Mungkin ingin dapat perhatian, kesenangan, kebebasan. Nah, ini adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah seperti apa. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini bisa kita sebagai guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama. Kelas ideal yang seperti apa yang diharapkan. Ya, ini adalah tentang menanyakan keyakinan. Baik, kita intervensi 30 menit. Ya, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara non-konfrontatif. Pertanyaan ini diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Oh ya, Bapak Ibu, apakah kita sudah pernah melakukan restitusi kepada anak didik kita? Mungkin sudah ya, tetapi tidak terdata. Sebetulnya kita itu sudah melakukan apa yang sudah diajarkan dalam guru penggerak, tetapi tidak terdata secara rinci. Kita hanya melakukan tanpa ada data-data, sehingga barangkali oh ternyata seperti itu. Oh, saya pernah dulu begitu melakukan restitusi, menanyakan kepada anak-anak, kenapa kamu seperti ini, kenapa datang terlambat dan lain sebagainya. Refleksi
Karena belajar tanpa refleksi itu sesuatu hal yang kurang bagus ya. Jadi kita udah belajar apa ya hari ini, Ibu Tuti? Barangkali bisa merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya menjadi tahu Iya. poin-poin 5 posisi kontrol dulu. Iya, oh betul. Ibu Tuti ternyata sekarang sudah menjadi tahu apa saja 5 posisi kontrol sebagai guru. Ibu Ida, monggo refleksinya seperti apa? Ternyata di sini antara hukuman dengan Iya, hukuman dan dengan konsekuensi. Iya, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ibu Septi, monggo refleksinya seperti apa? Saya jadi tahu Iya, Ibu Septi, monggo. Ada 2 Ibu Septi di sini. gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ibu Septi yang muda sama yang ini anaknya. Di sini saya jadi mengetahui bahwasanya pemberian penghargaan itu juga merupakan hukuman bagi anak, karena mereka kan merasa apa ya, terintimidasi karena yang ini udah bisa, saya udah betul sekali gitu. Iya, ternyata kita baru tahu ya, yang namanya penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Iya, saya juga baru tahu setelah belajar di guru penggerak. Tadinya yang namanya hadiah itu adalah sebuah sanjungan, ternyata itu adalah sebuah hukuman juga. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, inilah akhir dari diseminasi budaya positif saya. Mudah-mudahan kita bisa bergerak dan menggerakkan Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif yang kami sampaikan bisa membawa kebaikan dan kemajuan untuk pendidikan Indonesia, khususnya untuk sekolah kita bisa kita majukan bersama-sama. Bisa menjadikan anak-anak merdeka belajar dan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Guru hebat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan, ada kesalahan teknis yang tidak sengaja ataupun sengaja, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wasriah yang telah memaparkan materinya tentang pembebasan budaya positif. Kami juga tahu manfaatnya, ya, apa itu 5 posisi kontrol dulu, segitiga restitusi, perbedaan antara hukuman, pelanggaran, konsekuensi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wasriah ya, karena sudah memberi banyak ilmu kepada kami semua. Kemudian acara terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam bertutur kata banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini Bu Guru akan menyampaikan tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah disiplin yang tumbuh dari dalam diri kita, tanpa disuruh, tanpa harus mendapat imbalan, tetapi kita dengan sukarela bisa melaksanakan disiplin itu sendiri. Ya, contohnya apa? Ke sekolah datangnya tidak terlambat. Apalagi? Menjaga kebersihan. Apalagi? Memakai seragam sesuai dengan harinya. Betul, itu adalah disiplin. Disiplin yang baik yang bisa kita terapkan untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi.
Ya, sesuai dengan cita-cita kita, yaitu menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Ada yang tahu 6 dimensi apa saja profil pelajar Pancasila? Ya, Vika? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi? Gotong royong. Gotong royong. Apalagi? Mandiri. Mandiri. Kreatif. Berakal kritis. Apalagi? Berkebinekaan global. Ya, itulah cita-cita kita, 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi dengan disiplin positif. Disiplin yang hadir dari dalam diri kita tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan atau hadiah, tetapi kita bisa melaksanakan dengan sukarela. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa menjadi anak-anak yang hebat dan bisa berprestasi, berprofil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat sekali Sahib Soleh ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 5. Ya, keyakinan kelas itu apa? Ada yang bisa tahu? Itu yang membuat disiplin. Iya. Oke ya. Keyakinan kelas adalah ya hal-hal baik, hal-hal yang baik yang kita yakini. Ya, yang bisa kita terapkan menjadi peraturan kelas. Ya, jadi kita akan membuat peraturan kelas dengan cara kamu menuliskan keyakinan-keyakinan yang kamu yakini itu baik untuk kamu dan bisa diterapkan di dalam kelas kita. Menjadi aturan untuk kita bersama. Siap ya? Nah, coba supaya kelas kita itu bisa teratur, maka kita harus menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas itu dengan cara membuat, kamu tuliskan ya di dalam sticky note ini keyakinan apa yang menurut kamu itu baik dan bisa diterapkan di dalam kelas. Ya? Oke, guru bagikan. Nanti tempelkan ke papan yang hitam ya. Dari situ nanti kita akan tempel di dinding kelas supaya kita ingat kesepakatan keyakinan kelas kita itu apa saja supaya menjadi peraturan kelas. Siap ya? Siap. Satu-satu. Silakan kamu tuliskan satu keyakinan yang menurut kamu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai peraturan kelas. Nanti yang ada lemnya ini yang ditempel papan hitam. Bawah ini ada lemnya. Ayo. Yang ada lemnya nanti ditempel. Silakan tulis satu keyakinan kamu apa. Tulis. Ya. Yang sudah silakan tempelkan di papan hitam. Sudah? Ayo tempelkan di sini. Nah, Soleh, ayo yang sudah maju ke sini, tempelkan keyakinan apa yang menjadi keyakinan kamu. Tempel.
Ya, tidak boleh menyontek. Aisyah, sini yuk. Nih. Saling menghargai. Percaya diri. Iya, percaya diri. Terus. Ini. Iya. Saling menolong. Ya, Vika. Nih. Tidak boleh merusak kelas. Ya. Berangkat sekolah tepat waktu. Tuh. Memakai seragam dengan rapi. Nah, inilah keyakinan-keyakinan kelas kita yang akan menjadi peraturan kelas. Sepakat ya? Bacakan lagi. Keyakinan kelas 5, saling menolong. Ya, jika ada teman yang perlu pertolongan, maka harus ditolong. Kemudian tidak boleh menyontek. Nah, pada saat ulangan tidak boleh menyontek. Kemudian tidak boleh mengejek teman, saling menghargai, saling menolong, saling menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini dia, kalian harus melaksanakan piket dengan tertib, dengan teratur ya. Tidak boleh melakukan bullying, betul, tidak boleh bullying kepada teman-temannya. Kemudian tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Ya, siap ya? Siap? Gimana membuang sampahnya? Tempat sampah. Ya. Kemudian memakai seragam dengan rapi, menjaga kebersihan, tidak makan dan minum di dalam kelas. Baik anak-anak, inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang kita sepakati menjadi peraturan kelas. Ya. Karena ini adalah kesepakatan kita bersama, maka kita wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa harus disuruh. Siap? Siap. Bagus ya. Inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Mudah-mudahan kamu bisa konsisten melaksanakannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vika, setelah membuat keyakinan kelas, saya senang karena kelas menjadi tertib. Saya menjadi semangat belajar karena lebih percaya diri dengan keyakinan kelas saya. Saya sangat senang adanya keyakinan kelas agar jadi anak yang disiplin. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia.